Agar kabur aja dulu. Agar kabur aja dulu. Agar kabur aja dulu. Agar kabur aja dulu. Tren kabur aja dulu menjadi cermin keresahan sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Sabila dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Bahasa dan Sastra Prancis, Angkatan 2024. Di sini saya akan mewawancarai Rian Rahman dari Fakultas Teknik Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Anis Maliha, saya dari Fakultas Ilmu Budaya dari Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Angkatan 2024. Di sini saya akan mewawancarai Nurul dari Fakultas Ilmu Administrasi di Prodi Ilmu Administrasi Angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Serlia Nazarya Kudus. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Prodi Sastra Prancis. Di sini saya mewawancarai Nadil dari Angkatan 24 dengan Prodi Sastra Prancis. Perkenalkan, nama saya Inaya Sekar dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Bahasa dan Sastra Prancis. Di sini saya akan mewawancarai Lea dengan Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Angkatan 24. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, muncul satu istilah yang cukup relate buat banyak anak muda, kabur aja dulu. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kabur? Kenapa istilah ini bisa begitu populer di kalangan Gen Z? Apakah ini cuma bentuk pelarian dari tanggung jawab, atau justru jadi cara baru untuk menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan hidup yang terus datang bertubi-tubi? Melalui video ini, kami mencoba menggali perspektif anak muda tentang fenomena ini. Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Pertama kali aku dengar istilah kabur aja dulu itu, aku mikir kayak keinginan buat melarikan diri dari tekanan hidup, tanggung jawab, atau masalah yang lagi dihadapi. Oke, jadi kayak saat pertama kali ya mendengar istilah kabur aja dulu itu, yang pertama kali terlintas adalah gambaran seorang yang sedang menghadapi situasi yang sulit dan memilih untuk menghindarinya. Jadi daripada menghindarinya itu daripada menghadapinya itu secara langsung gitu. Nah, ada juga nuansa keputusan atau kelelahan yang dibaliknya. Jadi seolah-olah itu kabur adalah jalan keluar termudah atau bahkan satu-satunya yang terlihat. Ini bisa jadi pelarian sesaat dari tekanan, namun seringkali itu tidak menyelesaikan masalah. Yang terlintas di pikiran aku pertama kali itu Indonesia gelap. Jadi dilihat dari kondisi pemerintahan yang sekarang tuh lagi kacau, istilah kabur aja dulu ini tuh jadi muncul, dan itu yang pertama kali terlintas di kepalaku. Yang langsung terlintas sih kayak pengen lari sejenak dari semua tekanan gitu, tapi larinya tuh bukan selamanya gitu loh, tapi lebih ke cari ruang buat napas dulu. Menurut aku banyak anak muda kabur tuh dari masalah tanggung jawab karena tekanan hidup gitu. Terus kayak kurangnya cara mereka buat ngelola stres, terus pengaruh media sosial juga, kurangnya support dari orang terdekat sama perubahan zaman sih. Jadi yang pertama itu menurut saya adalah tekanan atau ekspektasi yang tinggi. Jadi anak muda itu sering dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak, mau itu baik dari orang tua, teman, ataupun masyarakat dan media sosial. Nah, tekanan untuk berhasil di kuliah itu mendapatkan pekerjaan impian atau memiliki hidup sosial yang sempurna, sangat membebani. Terus menurut saya itu yang kedua adalah kurangnya keterampilan mengatasi masalah atau coping skills. Jadi tidak semua anak muda itu dibekali dengan kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi stres, kegagalan, atau konflik. Nah, kurangnya coping skill ini yang efektif bisa membuat mereka merasa kelelahan dan memilih jalan kabur. Kalau menurut aku kabur di sini itu ada dua konteks. Yang pertama, kabur dari masalah atau tanggung jawab. Itu tuh biasanya karena tekanan yang begitu tinggi, keras, atau mungkin bisa jadi dari faktor eksternal juga, kayak misalnya permasalahan ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Terus kabur yang kedua itu mungkin dikarenakan kayak jawaban aku yang pertama tadi, dimana masyarakat tuh udah capek terhadap kondisi pemerintahan sekarang. Kayak sekarang tuh lagi maraknya nepotisme, korupsi, sama hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Menurut aku karena banyak yang ngerasa overwhelmed gitu, karena tekanan kerja, kuliah, atau ekspektasi keluarga, atau dari sosialnya juga. Kadang juga mereka nggak punya tempat buat cerita dan kayak support systemnya gitu loh.
menurut aku dari nilai Pancasilanya sendiri itu kayak menekankan pentingnya keadilan, kesabaran, dan kerjasama dalam menghadapi masalah. Kayak oleh karena itu makanya kabur dari tanggung jawab itu nggak sejalan sama nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi di mana tidak ada beradabnya itu memilih untuk kabur dari tanggung jawab atau masalah mereka. Nah, terutama jika melibatkan pihak lain itu dapat menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan etika. Nah, ini tuh bisa berarti tidak menghargai hak dan juga waktu orang lain yang mungkin terdampak dan oleh tindakan kabur itu. Nah, misalnya menanggalkan tugas kelompok atau tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dan juga adanya kurang, dan juga untuk yang sila kelima ya, itu kan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana ya kabur ini dari tanggung jawab bisa menciptakan ketidakadilan. Nah, di mana jika seseorang itu menghindari kewajibannya, beban tersebut mungkin akan ditanggung ya oleh orang lain yang jelas tidak adil. Nah, misalnya seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan tugasnya akan membuat teman kelompoknya itu bekerja lebih keras lagi. Kalau menurut aku, kalau dikaitin sama Pancasila sila kedua dan kelima tuh apa ya, terjadinya ketidakadilan ini tuh kayak misal terhadap sesama manusia seperti persyaratan melamar kerja yang sulit untuk masyarakat biasa, namun untuk para keluarga pejabat tuh sangat dimudahkan. Jadi rasanya tuh apa ya, keadilan dan rasa adab itu tuh udah nggak ada lagi gitu. Kalau dari sila kedua, aku nangkepnya itu kita diajarkan untuk peduli dan menghargai sesama. Jadi kalau misalnya kita lihat ada yang kayak lagi overwhelmed gitu, itu sebaiknya tuh dirangkul gitu loh, bukan malah dihakimi. Nah, kalau dari sila kelima, itu tuh ini bisa jadi tanda masih ada ketidakadilan gitu. Tidak semua orang punya dukungan atau akses yang sama untuk menghadapi tekanan di hidupnya. Menurut aku kabur itu nggak jadi arah negatif juga, karena itu bentuk dari self care juga. Jadi karena biar kita jadi sehat, tapi bukan berarti bentuk menghindari tanggung jawab secara permanen. Kita kayak ngambil break, jeda dulu, istirahat dulu buat ngebantu diri kita atau orang lain ngembaliin energi dan bisa fokus sama energi yang baru. Menurut saya tuh tidak, karena ya pertama adanya break ya. Terkadang seseorang itu perlu kabur sejenak dari situasi yang sangat menekan atau toksik, atau mengumpulkan kembali energi dan pikiran. Nah, ini tuh bukan pelarian permanen, yang melainkan ya pause yang disengaja mencegah burnout atau menjaga kesehatan mental. Kalau menurut aku kabur itu nggak selalu negatif, tergantung konteksnya. Jadi kabur itu bisa jadi pelampiasan terhadap rasa jenuh atau capeknya seseorang dalam berkegiatan atau melakukan pekerjaan. Nah, tapi kabur itu juga bisa berkonotasi negatif jika konteksnya itu seperti kabur dalam tanggung jawab. Menurut aku enggak ya, kadang kabur tuh cara tubuh ngasih sinyal kita kalau kita tuh udah minta istirahat gitu. Nah, kalau dilakukan dengan sadar itu bisa jadi bentuk self care gitu loh. Yang penting tahu kapan harus balik dan berkembang lagi. Pesan yang mau aku sampaikan buat teman-teman yang lain, kayak kalian gak sendirian dalam menghadapi tekanan hidup. Jangan ragu buat minta bantuan self-help profesional atau orang terdekat, dan minta dukungan dari orang lain. Ambil langkah kecil dan fokus sama solusinya, jangan fokus sama masalahnya, karena percaya guys, kalian itu lebih kuat daripada yang kalian pikir. Ya, pertama sih mengakui atau dan memvalidasi perasaan ya, dimana kayak wajar jika merasa lelah, stres atau ingin menyerah. Jangan merasa bersalah atau atas kesalahan itu. Nah, dan juga mengakui apa yang kamu rasakan adalah itu langkah pertama. Kalau dari aku sih mungkin coba untuk cerita ya ke orang-orang terdekat tentang permasalahan yang lagi dialami itu seperti apa. Jadi jangan dipendem sendiri, karena itu tuh bisa bikin tambah stres yang berlarut lah. Jadi dari situ bisa memunculkan rasa ingin kabur. Jadi kalau menurut aku mungkin bisa coba dikonsulin lagi aja ke teman-teman atau ke keluarga, kerabat, atau mungkin juga bisa ke psikolog. Menurut aku istirahat tuh nggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya, terus pelan-pelan aja. Tapi yang penting terus berusaha dan terus jalan gitu. Oke, terima kasih. Oke.
Fenomena kabur aja dulu bukan hanya sekedar ungkapan iseng di media sosial. Di baliknya tersimpan rasa kecewa dan frustasi masyarakat terhadap kondisi negeri ini. Ketika keadilan menjadi barang langka, hukum berjalan tak seimbang dan peluang hidup terasa tidak merata, rasa ingin menyerah menjadi hal yang manusiawi. Namun, kabur tak selalu berarti negatif. Kadang itu adalah cara untuk bertahan, menjauh sejenak demi kesehatan mental. Tapi kita juga harus membedakan kabur dari tanggung jawab bukanlah solusi. Dalam sila kedua dan kelima Pancasila, kita diajarkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sayangnya, praktiknya justru sebaliknya. Nepotisme merajalela, kesenjangan makin dalam, dan masyarakat kecil semakin tertindas. Lalu, apakah kabur adalah satu-satunya jalan? Mungkin bagi sebagian orang iya, tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada kekuatan besar ketika kita saling mendengarkan, saling mendukung, dan mau berbicara tentang masalah yang kita hadapi. Mungkin sekarang kita memilih kabur aja dulu, tapi siapa tahu suatu hari nanti kita akan kembali untuk memperjuangkan negeri ini bersama.